apa peluang-peluang di Karanganyar yang bisa dikembangkan terutama dari sisi generasi muda? Sebenarnya tidak, kita para generasi muda Gen Z itu punya potensi yang luar biasa sekali, punya skill yang hebat. Kenapa anak muda sekarang itu suka yang instan? Karena memang hari-harinya dipenuhi dengan sesuatu yang instan, scroll. Ketika kita scroll sosial media itu kan kita mendapat dopamin atau hormon kebahagiaan. Gen Z ini nanti untuk kedepannya Karanganyar ini penting sekali karena mau ke depan kita mengandalkan yang sudah tua-tua angkatan ke atas tidak mungkin. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini saya ketemu dengan 3 tamu yang akan ngobrol bareng dengan kita pada sore hari ini. Yang pertama, Kanjeng Raden Rio Aryo Panji Iswahyudi Hadinagoro yang kita sering panggil Mas Yudi. Beliau putra kelahiran Matisih, Karanganyar, sejarawan, tokoh budayawan Kabupaten Karanganyar, pegiat tari, dan juga sekretaris organisasi Garda Mangkunegaran Jawa Tengah DIY dan pembina organisasi pemuda Budaya Prabu Muda Nusantara, penasihat organisasi Paguyuban Kawula Kraton Surakarta, penasihat organisasi budaya Pamor, penasihat Harpi Melati Kabupaten Karanganyar, dan pembina Sanggar Seni Pandan Sari Karangpandan. Luar biasa aktivitas beliau di bidang budaya. Nanti akan kita coba untuk bisa menyerap kira-kira apa pandangan beliau untuk kita semua yang akan berkiprah terutama dengan kaitannya dengan budaya di Jawa ini. Kemudian kita juga kehadiran tamu yang luar biasa. Ini tokoh muda yang sangat-sangat inspiratif, Mbak Dinar Bella Ayu Najma, dokter, kandidat masih kandidat karena tinggal menunggu hari, nanti hilang kandidatnya, sudah menjadi dokter Dinar Bella Ayu Najma. Mudah-mudahan di bulan-bulan ini sudah menjadi dokter. Dia adalah juara pemuda pelopor tingkat nasional dari Kemenpora tahun 2019. Juara 2 Biannual Conference of Research Result BCRR dari PT KIN Nasional tahun 2022. Aktif di pesantren lansia Kabupaten Karanganyar. Nanti kita tanya apa itu pesantren lansia. Dan dosen muda di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dia juga terbaik kedua nasional dalam riset tesis BCRR di PT KIN, PT KIN se-Indonesia, dan aktif sebagai founder Sekolah Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karanganyar. Selamat sore Mbak Dinar. Ya. Satu lagi tokoh muda kita hari ini, Mas Panji Putra Arianto. Beliau adalah Best Delegates di Turkey International Movement, winner of SDGs Project Ideas South Korea, YSDGs Leader Week, kemudian awardee di LPDP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan profesional tentor dan instruktur public speaking. Wow, ini kita bisa belajar banyak dari Mas Panji ini. Kemudian mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UGM, wisudawan terbaik Fakultas Usluhuddin dan Dakwah tahun 2022. Selamat sore Mas Panji. Nah, 3 tokoh hebat kita ini adalah putra kebanggaan Karanganyar yang nanti akan
coba diskusi tantangan-tantangan ke depan yang harus kita hadapi ke depan. Mulai dari Mas Panji, gimana melihat kira-kira Karanganyar ini kalau mau kita berkaca dengan kondisi hari ini, panjenengan mau lihat apa peluang-peluang di Karanganyar yang bisa dikembangkan terutama dari sisi generasi muda, Mas Panji? Terima kasih Bapak, menarik sekali ya ketika kita membincang generasi muda. Pertama mungkin sebelum ke potensi, ke ancaman terlebih dahulu. Ancamannya adalah kebanyakan generasi kita ya, generasi Z itu adalah generasi strawberry, yang mana nampak menggoda di depan, tapi pada akhirnya di dalamnya, dalam konteks kesehatan mental itu minim, seperti itu. Ancamannya seperti itu. Dan potensinya apa? Ketika kita membincang bumi intan pari, pasti lekat dengan pariwisata, kemudian lekat dengan agraris seperti itu. Bayangkan ketika kebanyakan saat ini anak muda tidak mau bertani, tidak mau bercocok tanam, tidak mau menanam padi itu. Bagaimana Karanganyar 20 tahun ke depan jikalau ada putusan generasi untuk bertani, padahal sumber daya alam kita begitu luar biasa. Di segi pariwisata, ada baiknya ketika dinas-dinas terkait, kemudian stakeholder terkait, mengikutsertakan generasi muda. Kenapa demikian? Karena promosi pariwisata akan lebih baik ketika dikemas secara yang lebih kontemporer, seperti konten-konten yang mana generasi muda relevan dengan hal itu. Itu sih Pak, mungkin dua hal yang mungkin bisa sama-sama kita perjuangkan. Ya, kalau Mbak Dinar melihat tantangan kita yang mungkin hari-hari ini kita hadapi, lihat dari sisi yang mana Mbak Dinar? Kalau saya lihat dari sisi pendidikan, Ya, sama halnya disampaikan dengan Mas Panji, bahwa kita generasi Z itu kadang dilihat bahwa Gen Z itu lemah, mudah, lesuh, letih, gampang, kalau bahasa Jawa ini gampang resulo gitu ya Bapak ya. Nah sebenarnya tidak, kita para generasi muda, Gen Z itu punya potensi yang luar biasa sekali, punya skill yang hebat untuk bisa merubah, pertama pasti diri sendiri tentunya, kemudian merubah lingkungan sekitar, setelah itu lingkup besar lagi merubah adalah pemuda-pemuda di Kabupaten Karanganyar. Sebenarnya kalau kita mau untuk berkembang, mau keluar dari zona nyaman kita, itu masih punya potensi terhadap diri kita untuk merubah, selain diri kita, merubah lingkungan kita, lingkungan pemuda-pemuda kita, gitu Pak. ya, Untuk lebih bermanfaat lagi tentunya ya. iman-iman ya. Iman-iman, sangat iman-iman sekali Pak. Kalau generasi muda sudah mulai putus asa, putus belajar, kayak padahal kan salah satu untuk merubah kehidupan dunia kita masa depan itu kan di dunia pendidikan. Tuh. Ini kalau Pak Yudi yang ini sudah melewati banyak generasi, ya, beliau paling senior ini di antara kita ini, lebih banyak. Kenapa itu bisa terbentuk generasi strawberry? Kenapa yang sekarang ini dibandingkan dan generasi sebelumnya relatif lebih lembek? Gitu. Kenapa itu Pak? Dari sisi budaya, Ya, apa kajiannya Pak? terima kasih. Kalau menurut pemikiran saya, kenapa Gen Z itu sekarang jadi generasi yang jauh berbeda dengan pendahulunya, itu bukan karena faktor dari luar saja, tapi karena memang kita itu berkurang pendidikan kita di dalam segi pendidikan karakter dan budi pekerti. Nah, Gen Z ini nanti untuk ke depannya Karanganyar ini penting sekali, karena mau ke depan itu kalau kita mengandalkan yang sudah tua-tua angkatan ke atas tidak mungkin. Kita mengandalkan dari generasi muda. Nah, tapi kalau generasi mudanya itu seperti sekarang ini, kok kita tidak menganggap miring dengan kacamata sebelah enggak ya? Memang kita harus bertanggung jawab terhadap mereka, yaitu ya tadi pendidikan karakter dan juga mestinya tata krama budi pekerti itu harus ditekankan lagi di dalam lingkup pendidikan. Jadi itu dulu. Setelah dia itu mengerti tentang tata krama dan juga karakter sebagai anak bangsa yang baik, bagaimana itu sikapnya, itu nanti mungkin untuk dikembangkan lagi mentalnya ke arah ke depan dan juga prestasinya itu mungkin akan lebih mudah. Itu contohnya
mungkin. Itu kalau kita lihat gapnya itu kenapa bisa begitu ya? Kalau dulu kita juga sebenarnya pendidikannya juga nggak jauh beda dengan mereka. Bahkan kondisinya dulu malah lebih teknologi belum ada, kemudian mau apa-apa juga orang tua belum tentu bisa memfasilitasi. Kenapa jadinya menjadi lebih kuat dibandingkan generasi sekarang yang serba ada? Kira-kira ada yang bisa memberi wawasan terkait itu? Ya mungkin karena pengaruh kecanggihan teknologi sekarang ini kurang tersaring. Jadi Gen Z itu kan asal menerima saja, memakan mentah-mentah pengaruh dari luar. Nah itu makanya ya sekarang harus ada filter. Itu teknologi informasi kan sekarang canggih sekali. Kalau Mbak Dinan mungkin dari sisi pendekatan akademis karena sudah melakukan banyak riset, apa yang pernah? Gen Z sekarang tuh maunya instan, Bapak. Mau harus langsung hasil, nggak ada prosesnya. Jadi pengennya langsung bekerja, dapat uang, dapat gaji gitu ya, Pak. Gaji besar, enak. Ya, enak. Dia tidak pengen prosesnya, menikmati prosesnya. Padahal menikmati prosesnya itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Nah, itu Pak, instan pengennya. Padahal kalau Mbak Dinar itu masih termasuk Gen Z atau milenial? Gen Z ya. Milenial di atasnya Gen Z. Gimana Mas Panji? Kalau spesifiknya kenapa anak muda sekarang itu suka yang instan, karena memang hari-harinya dipenuhi dengan sesuatu yang instan, scroll. Ketika kita scroll sosial media itu kan kita mendapatkan dopamin atau hormon kebahagiaan. Yang mana kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan ketika kita bermain sosial media, 1 detik, 2 detik kita dapat tuh kebahagiaan. Sehingga generasi muda lupa bahwasanya ada dunia yang lebih real dibandingkan apa yang kamu pegang, apa yang kamu genggam. Itu Pak mungkin yang menjembatani kenapa kok sekarang generasi kita lebih suka yang instan, yang berkelindan dengan kesehatan mental yang buruk atau generasi strawberry. Tadi kalau saya perhatikan kan itu ada kesalahan beberapa mengatakan kesalahan dari pendidikan kita, pendidikan karakter dan sebagainya. Lah apa mampu sistem pendidikan kita yang formal itu untuk mengatasi asupan mereka di luar lingkungan pendidikan yang formal mereka, padahal asupan mereka lebih banyak diwarnai oleh sesuatu di luar pendidikan. Apa daya pendidikan kita? Bagaimana supaya pendidikan kita berdaya untuk mengatasi tantangan-tantangan di luar yang demikian tersebut? Iya, baik Bapak. Sedikit menambahkan bahwa ada internal, ada eksternal. Eksternal itu adalah pendidikan formal yang di luar SMP, SD, sekolah formal. Sedangkan yang di dalam itu adalah internal. Pendidikan yang paling pertama dan yang paling utama adalah di keluarga sendiri. Maka sebelum kita menyalahkan anak Gen Z gitu ya Pak ya, maka harus kembali ke internal terlebih dahulu. Bagaimana nih anak ini bisa terjadi seperti ini, bisa terjadi putus sekolah dan sebagainya. Di dalamnya itu seperti apa dalam mendidik. Berarti kembali ke orang tuanya yang paling penting ya Pak. Ya, sekarang kita bedakan. Pak Yudi itu sekolah dulu waktu kecil pernah nggak diantar orang tua? Artinya nggak pernah kan? Nggak pernah. Saya tahu persis bapaknya Mas Yudi itu jam 6 pagi itu udah nganter saya. Karena beliau itu supir bis, saya naik bisnya bapaknya Mas Yudi sampai Karanganyar. Apa sempat nganter anaknya sendiri pasti nggak sempat karena tiap hari begitu. Tapi kalau sekarang anak-anak kita yang terutama yang di perkotaan, ya pasti semuanya mau, kalaupun kita nggak bisa mengantar, yang di gunung itu, yang di daerah-daerah pegunungan, orang tua yang nggak mengantar, anak SD pun sudah diberikan, kalau nggak motor ya sepeda biasa, tapi rata-rata anak SD SMP itu di daerah pegunungan-pegunungan itu bawanya udah motor. Dia kalau temennya udah bawa motor, dia nggak diberi motor, ngamuk dia, kan gitu. Nah ini persoalannya sebenarnya bukan hanya di anaknya, tetapi juga harus ada perubahan di orang tuanya. Supaya kita menyiapkan mereka. Tapi rata-rata
kancane wis iso ngeki anake seperti itu kalau kita nggak bisa. Nah itu sistem sosial mungkin. Gimana Mas Yudi? Sistem sosial kita kan terlalu mengutamakan apa kata orang dibandingkan dengan keyakinan diri sendiri. Itu mergo budaya Jawa apa budaya apa kayak gitu. Memang begini, kembali lagi ke pengaruh kecanggihan teknologi sosial media tadi. Sebetulnya memang kalau kita mau memfilter itu dari dalam keluarga, itu mungkin bisa merubah meskipun dari sedikit. Tapi kalau kita dari keluarga sendiri memang tidak bisa memfilter itu, wis karep-karepmu nyun HP singkong ini canggih itu dituruti wae dibanding ngambek, lah itu nanti malah tidak baik. Nah, itu makanya ya berangkat dari pengalaman-pengalaman yang terjadi sekarang ini, banyak generasi muda yang ternyata putus sekolah karena mungkin pergaulan yang terlalu bebas, itu akhirnya mengaruhi kehidupan remajanya. Itu ya dari tadi pihak keluarga itu memang harus ada pemahaman kepada masing-masing keluarga. Lain bisa melalui RT, PKK dan sebagainya, itu digiatkan lagi sosialisasi tentang hal-hal yang kurang bagus seperti tadi. Tapi kalau kita hanya memvonis langsung ke generasi muda, rasanya itu nggak adil juga sih. Mereka itu bisa seperti itu karena pengaruh dan juga karena faktor pendidikan dari keluarga, arahan dari keluarga. Makanya itu penting sekali kita itu masuk ke RT, tingkat-tingkat RT dan juga PKK. Itu bagus. Ya. Sekarang kalau kita lihat di kampung itu apa ada anak lulusan SMA yang masih mau ke ladang, ke sawah? Nggak ada. Nggak ada. Ya, itulah dunia mereka seperti itu. Mereka bekerja di sektor itu merasa bahwa dirinya itu belum berhasil. Nah sekarang kita lihat hidup kita itu kan orang-orang, anak-anak kita termasuk orang tuanya juga kan rata-rata haus validasi ya. Kita berada di lingkungan yang sangat-sangat dahaga validasi, kemanapun dia minta validasi dari siapapun. Kalau berpakaian ya harus ada mereknya, kalau kemana-mana juga harus ada fotonya dan ditampilkan bagian-bagian dari upaya mendapatkan validasi. Jane ora duwe duit ya kudu mantu, kudu geden. Jane ra kuat nanggap ya kudu enek tanggapane. Hal-hal seperti ini juga sedikit banyak mempengaruhi generasi kita enggak itu? Kalau itu mulai dari orang tuanya loh ya. Sekarang anak-anak kita sudah diajarkan dengan nilai-nilai seperti itu kan otomatis oleh orang tuanya. Nah, kira-kira ada pengaruhnya enggak terhadap ini akan terbentuk menjadi budaya baru loh ini nanti seperti itu. Kalau terus akan begitu, mereka akan memaksakan untuk mendapatkan validasi. Generasi ke depan kira-kira gimana itu? Ada Mas Panji ada wawasan nggak? Pertama saya setuju ya dari apa yang dikatakan Kak Dinar tadi, bahwasanya pertama ekosistem terbaik pendidikan ada di keluarga. Saya merasakan itu. Saya berangkat dari keluarga broken home Bapak. Jadi ibu dan ayah saya berpisah. Kemudian salah satu wejangan terbaik yang sampai saat ini mendefinisikan seorang Panji adalah ibu saya berkata, ibu tidak bisa memberikan kamu warisan berupa harta, tapi pendidikan. Dan saya anak laki-laki sendiri dari 5 bersaudara, kemudian sarjana pertama di keluarga, dan alhamdulillah magister pertama di keluarga. Itulah menjadi spirit saya. Artinya apa? Orang tua berperan untuk bagaimana membingkai anaknya di masa depan. Itu yang penting. Kemudian membincang terkait dengan sistem sosial kita yang suka sekali harus validasi, kemudian mendefinisikan diri itu berangkat dari perspektif orang lain, itu harus dikurangi, harus direduksi. Karena kalau kita membincang filsafat stoikisme, bahwasanya diriku adalah aku dan diriku adalah kesadaranku.
yang mana tidak bisa dirubah oleh kesadaran orang lain. Hakikatnya seperti itu. Tapi ya sistem sosial kita seperti itu, dan akan ada baiknya ketika generasi muda sudah sadar bahwasanya that's you. Itu adalah dirimu, bukan diri orang lain yang harus didikte dari perspektif orang lain. Itu mungkin. Ya, keren. Mbak Dinar gimana mau mandang itu? Kita nggak bisa berjalan atau mengaktualkan mimpi seseorang gitu ya. Kita harus mengaktualkan mimpi kita sendiri, realistis aja gitu Pak. Semua kan kayak Bapak tadi sampaikan bahwa harus apa tadi? Nikahan harus ada, kemudian dan sebagainya. Semua harus cermin terhadap diri kita sendiri, terhadap gitu. Pemuda sekarang itu lebih ke, malah kebanyakan pemuda sekarang tuh maunya pernikahan itu intimate Bapak. Kalau boleh saya bilang, yang mau untuk dibesar-besarkan itu orang tuanya. Berarti yang butuh validasi itu orang tuanya. Wah, masa sih anakku nggak dibesar-besarkan gitu nggak Bapak? Oh iya, betul. Benar. Bahkan anak-anak sekarang tuh intimate aja, berapa orang dan sebagainya. Seperti itu Bapak. Kalau ini dari kacamata Wang Muda ya Bapak. Bagaimana dengan Bapak? Memang benar, soalnya begini, di daerah-daerah yang sudah mulai, maksudnya yang tingkat pendidikannya itu sudah mulai tinggi, itu mereka rata-rata tidak mempedulikan itu tadi. Bahkan mantu ya seadanya, yang penting itu untuk melegalkan hubungan anak itu. Jadi tidak terlalu berbesar-besaran di daerah Bantar Dawung itu kan sekarang bukan berarti kita itu dengan menekan kemewahan seperti itu, resepsi yang mewah itu kita terus mematikan pendapatan penghasilan seniman, enggak, bukan. Nanti ada tempatnya sendiri-sendiri. Iya. Itu kan ini mereka yang penting itu bisa terselenggara, dan budaya itu kunjungan yang berlebihan itu di sana sudah mulai ditekan. Dia mantu tidak menarik sumbangan itu. Jadi memang ikhlas lillahi ta'ala, dia nyeneng-nyenengke saya mah melegalisasi hubungan anak ya, istilahnya seperti itu. Itu orang tua zaman sekarang Bapak. Itu sebagian mereka yang berpendidikan mulai, makanya itu penting. Iya. Jadi mau tidak mau sekarang kan tingkat pendidikan itu berkembang ya. Rata-rata anak-anak Gen Z kan juga lulusan rata-rata pasti SMA lah minimal ya. Jadi proses transformasi ini sedikit banyak pasti berpengaruh. Tetapi tadi kita punya PR dari 100 misalnya, ada yang tadi disampaikan berkesadaran itu paling ya berapa persen, yang tidak berapa persen, yang sama sekali tidak punya kepedulian terhadap dirinya sendiri juga persentasenya masih besar. Kira-kira ke depan kalau kita melihat seperti ini akan seperti apa? Kemudian kira-kira sebagai Panji misalnya, apa yang akan panjenengan lakukan untuk mewarnai dunia ini supaya sesuai dengan harapan Panji? Itu kira-kira apa? Menarik pertanyaannya Pak, dan nampaknya akan sulit ketika Panji diberikan peran untuk mewarnai kanvas yang sebegitu besar gitu. Tapi setidaknya yang Panji ikhtiarkan adalah berangkat dari diri sendiri. Contohnya seperti apa? Saya meyakini dan saya pada pihak yang paling setuju bahwasanya pendidikan itu adalah alat terbaik untuk menghilangkan kemiskinan struktural. Karena itu terjadi di keluarga kami. Keluarga kami itu tinggal di petak rumah 7 kali 11 meter. Dan di dalam rumah ada 8 orang. Yang mana bapak dan ibu kala itu masih bersama, gaji 1 bulan hanya sekitar 1,2 juta. Tapi apa yang kami lakukan adalah investasi ke pendidikan, investasi ke otak. Lewat apa? Sekolah. Saya alhamdulillah SMP beasiswa, SMA beasiswa, kemudian S1 beasiswa, dan sampai sekarang beasiswa. Dan ini saya menyadari peran negara ada di situ. Dan yang aku harapkan adalah peran negara ini bisa lebih kuatkan. Dan bagi kami yang sudah mendapatkan peran negara itu adalah waktunya untuk berkontribusi. Lewat apa? Lewat pengabdian dimanapun dan sebagai apapun. Kalau saya insya Allah ke depan karena saya rencananya jadi dosen, sehingga pengabdian saya insya Allah akan lewat menjadi pendidik seperti itu. Amin. Keren. Amin. Ya, amin. Amin. Ya, doakan dilancarkan semuanya.
Saya garis bawahi tadi peran negara mengambil peran di mana tadi. Nanti kita elaborasi lagi. Kalau Mbak Dinar gimana? Kalau saya terkait dengan masa depan saya, masa depan mempersiapkan masa depan anak ya Pak, anak muda ya Pak. Ya, apa peran yang mau diambil Mbak Dinar melihat situasi yang sedemikian? Karena saya sudah masuk ke dunia pendidikan tadi, ke dunia dosen gitu ya. Yang mana dosen itu pengabdian Mas Panji. Banyak pengabdiannya ya. Kalau saya enggak kalian bayar, enggak bercanda. Banyak pengabdiannya, maka berusaha untuk menjadi jembatan buat anak-anak muda. Jembatan bukan hanya dalam menolong orang muda, tapi jembatan untuk bagaimana mereka membantu untuk mencapai mimpi-mimpi mereka, untuk menjadi nyata. Yang mana mungkin, mohon maaf, ada keterbatasan sesuatu. Nah, tugas Dinar adalah, ayo berusaha apa yang bisa saya bantu dan bermanfaat buat orang. Kayak gitu Bapak, bermanfaat untuk anak-anak muda tentunya. Menjadi jembatan, terutama sekarang saat ini ada tadi yang disampaikan Bapak, pesantren lansia. Kalau saat ini sudah sejak 2019 Bapak menjadi jembatan orang lansia yang mau menuju kematian yang husnul khotimah. Anak-anak muda kan, kalau kita nanya anak muda cita-citanya jadi apa, dokter, guru dan sebagainya. Kalau orang tua kan cita-citanya mau jadi apa Pak, Mbah, Bu? Cita-cita mati Meninggal. Nah, nanti kedepannya adalah untuk menjadi jembatan penghubung buat anak-anak muda untuk mencapai mimpi-mimpi, impiannya. Apa yang bisa saya bantu akan saya bantu. Tentunya pengabdian kepada masyarakat dan anak muda. Itu kan sudah ngambil peran di pesantren lansia. Kenapa mengambil langkah itu? Karena menurut saya ini masih unik Bapak, lansia. Di Kabupaten Karanganyar sendiri baru beberapa. Terutama yang saya ambil itu karena anak-anak, misalkan panti asuhan anak-anak itu sudah banyak. Nah, yang belum ada, jarang ya Pak, jarang itu adalah lansia. Nah, ini salah satu hal yang unik. Kenapa? Karena mereka itu kebanyakan di rumah sendiri, meninggal oleh suaminya atau istrinya, dan lansia itu mengalami menyendiri, kesendirian, kecemasan dan sebagainya. Maka ditempatlah wadah pesantren lansia dikumpulkan untuk memberikan kebahagiaan. Gitu. Meskipun mereka juga sudah banyak yang wisuda, Pak. Ada wisudanya juga. Pakai kain. Oh, wisuda. Itu kan wisuda ya. Dapat ijazah dari. Nah, itu wisudanya kan. Berapa tempat yang diselenggarakan? Pesantrennya itu di mana aja? Di pesantren lansia di Papahan. Oh, di Papahan. Oke. Kalau Pak Yudi ambil peran di mana? Saya mestinya tidak lepas dari basic saya, dari seni budaya. Jadi dengan berkesenian itu kan memperhalus rasa, juga mempertajam rasa. Dimulai dari sejak dini. Kalau kita sudah mempunyai rasa yang halus, ya tidak mungkin delok-delok sekolah tawuran. Sekarang kan SD aja udah membuli temennya. Itu, karena memang dia itu tidak punya rasa yang tajam, halus, rasa empatinya terhadap teman-teman itu. Jadi makanya ya tadi dengan berkesenian dan berkebudayaan itu mungkin juga akan memperhalus hati dan rasanya akhirnya terbawa kepada tabiatnya juga. Tuh mungkin sesuai basic saya seperti itu. Ya, dan kebetulan ini kan di daerah Kabupaten Karanganyar ini sudah mulai tumbuh lagi berbagai perkumpulan tari, terutama di kalangan anak-anak kecil. Itu guru-guru tari kebetulan tadi juga pernah saya koordinir. Itu mungkin dari situ akan menyumbangkan dari segi mentalnya. Tuh, soalnya apa? Kalau masalah pendidikan agama kita tidak kurang. Tapi kenapa kok masih seperti ini? Karena apa? Hatinya itu kurang halus. Itu, makanya pendidikan agama dan budaya itu harus sinkron, selaras. Itu dimulai dari dini. Itu.
Berarti bagus seperti penjenengan itu apa kerukunan sekolah kerukunan itu sangat bagus. Mensinkronkan antara ajaran ini dan ajaran itu bukan untuk mempertentangkan ya. Memang perbedaan itu ada. Memang ada itu memang berbeda. Cuman dalam perbedaan itu kita ada nilai-nilai yang sama. Nggak mungkin lah nanti sesuai bedal enggak. Kalau kita mau konsen sama itu. Ya. Oke. Keren ya. Jadi masing-masing kan ternyata sudah bergerak untuk mengambil peran. Dan sekarang tadi tantangannya kan ternyata banyak. Apalagi isu yang sekarang berkembang ini kalau saya perhatikan. Anak-anak muda termasuk kita karena ini kita bicara netizen ya. Kita bicara netizen itu kan kita belum teliti betul struktur usia mereka seperti apa, tapi saya meyakini usianya relatif lebih muda karena yang rajin bawa gadget itu adalah anak-anak muda. Ini kalau kita saksikan netizen kita ini kan termasuk netizen yang juara. Juara dunia untuk ketidaksopanannya. Begitu ada apa-apa yang mungkin menurut mereka tidak sesuai dengan rasa keadilan netizen, itu mereka langsung memberikan sanksi sosial kepada semuanya, langsung dicari akunnya mana, ayo kita sambangi sama-sama, dibuatkan meme, dibuatkan guyonan, dibuatkan klip, macam-macam lah yang dilakukan oleh netizen. Kira-kira hal-hal seperti itu kalau kita lihat di Indonesia ini berbeda dengan belahan dunia yang lain. Kalau di belahan dunia yang lain masih ada batasan-batasan yang mungkin mereka coba untuk patuhi. Tapi kalau di sini rasanya semua diberi kebebasan untuk bisa mengungkapkan semuanya itu di media yang selama ini di media nyata dia tidak punya ruang untuk tampil, tidak punya ruang untuk berekspresi, tidak punya ruang untuk berprestasi, maka mereka ngambil ruang maya untuk bisa memunculkan jati diri, aktualisasi diri mereka. Pernah nggak mengamati kecenderungan seperti itu? Gimana Mbak Dinar? Kembali lagi ke Gen Z dong. Kembali lagi ke Gen Z bahwa benar, kadang anak itu merasa sebenarnya punya potensi yang kuat. Apalagi anak-anak muda Karanganyar tuh potensinya luar biasa, Pak. Yang masih banyak yang belum terlihat oleh wadah kita. Maka seperti ini tuh perlu banget nih, Pak. Termasuk kemarin Bapak yang mengaktualisasikan terkait Karanganyar, menginspirasi, itu keren sekali Bapak. Karena sebagai wadah tempat untuk bukan hanya orang-orang tua di situ ternyata, tapi anak-anak muda yang punya potensi, punya pengusaha, ada usaha juga Pak, pengusaha, guru, dosen, motivator dan sebagainya, itu adalah sebagai wadah juga Pak untuk mengaktualisasikan diri ke realita bahwa ini loh Karanganyar tuh punya orang-orang hebat, itu dikeluarkan ke anak-anak muda, khususnya anak-anak SMA kemarin ya Pak. Nah, itu menjadi gambaran sendiri juga untuk anak-anak muda. Oh iya, Karanganyar tuh punya orang-orang hebat seperti ini. Nah, itu menjadi motivasi diri. Iya. Mungkin sebelum ke situ, Bapak, kenapa netizen kita sebegitu beringasnya? Karena kalau dilihat dalam kacamata peradaban, kita ada kecacatan peradaban. Peradaban negara-negara maju itu berangkat dari pertama tutur, tulis, dan sekarang teknologi. Kita lupa ditulisnya. Karena zaman dahulu di zaman kerajaan pun kebanyakan tulis itu dilakukan oleh ningrat, oleh para pujangga, tapi rakyat kecil tidak diberikan kemampuan ataupun diberikan kesempatan itu, sehingga itu ada kecacatan peradaban seperti itu. Kemudian ini pesan buat adik-adik yang nonton ya, terutama Gen Z yang mungkin sudah bernaung sedemikian dalam di sosial media. Pramudia Anantatur pernah berkata, terpelajar akan adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan. Jempolmu ketika kamu meng-head speech konten orang itu juga tindakan yang harus kamu pikirkan sebelumnya, seperti itu. Pun demikian, ini tugas kita bersama, pemerintah,
kemudian kita sebagai, mungkin kita terpelajar, tugas kita untuk bagaimana memberikan literasi digital kepada adik-adik kita yang mungkin masih salah arah. Ya. Pak Yudi, Ya. dari kacamata budaya ini menarik berarti. Gini, kan Karanganyar ini tempat berkumpulnya tokoh-tokoh. Rumahnya di Karanganyar, seperti dosen. Banyak rumahnya, perumahan dosen, entah itu UNS, isi kan di Karanganyar. Kenapa kita tidak menggandeng mereka, memberdayakan beliau-beliau itu untuk ikut membangun Karanganyar? Banyak sekali tokoh-tokoh, bahkan sampai tokoh bukan hanya nasional, mendunia, itu juga dari Karanganyar. Nah, makanya dari itu, selain seperti itu, cocok dengan Mas Panji, literasi itu penting juga untuk generasi muda. Sebab banyak memang ajaran-ajaran yang baik, itu entah apa saja, entah itu ilmu-ilmu pengetahuan yang terpendam, itu banyak hilang karena kurangnya literasi. Seperti sejarah juga gitu. Banyak terpenggal, bahkan di Karanganyar saja contoh. Nah, contohnya Karanganyar. Saya sempat dipanggil almarhum Wasonto. Itu tokoh pendidikan, tokoh budaya juga, itu bahkan beliau itu banyak mendapatkan penghargaan dari luar negeri juga. Juga Bupati Wonogiri mantan dulu Pak Beguk, Mas, sejarah Karanganyar itu salah. Loh, salahnya gimana? Gini-gini harusnya begini. Nah, karena memang minimnya literasi. Lah, mau jangan hanya sekedar menyalahkan generasi muda nanti kalau sampai itu. Ya. Makanya ya memang literasi itu penting. Sebetulnya untuk saat sekarang ini memang Indonesia, terutama di Solo dan Jogja ini sebetulnya sudah mulai terbuka tentang literasi karena banyak manuskrip dan juga naskah-naskah kuno yang lain, juga arsip-arsip yang tersimpan di Leiden itu dikembalikan pada kita. Dari situ kita tahu, oh ternyata orang leluhur kita dulu itu ternyata juga menguasai teknologi. Yang barusan ini viral juga kemarin, sempat waktu Menteri Pemuda Olahraganya Pak yang dari Jogja itu menghubungi saya, ini baiknya gimana pengembalian aset keraton, ke negara apa ke keraton. Nah, ini juga menjadi polemik. Karena apa? Luar negeri itu kalau tidak sesuai dengan hukum, nggak mau. Kita kan merasa sebagai penguasa, pemerintah, dia berhak dikembalikan saja ke sini. Ya, padahal itu mobil pertama kali yang kuat tuku, yang kuat beli waktu itu baru Pakubuwono X. Itu. Bahkan 2 tahun kemudian baru Raja Inggris buat beli sama Belanda. Nah, itu mau dikembalikan aja kita bingung. Nah, makanya ya tadi harus ada benar-benar pemahaman tentang hukum dan literasi yang benar untuk generasi muda supaya tidak ngawur lah. Gitu saja. Oke, mungkin ada pertanyaan dari netizen. Ini pertanyaan Ya, Mas. kepada beliau satu-satu. Jadi bagaimana menyeimbangkan soft skill dan hard skill? Kalau mungkin Gen Z itu inovatif, kreatif, tapi menurut saya kadang soft skill-nya menurut saya udah belajar gitu. Jadi bagaimana menyeimbangkan hard skill dan soft skill-nya? Terus yang saya tanya sama Mas Panji gini, kan Gen Z itu kan mungkin ada karena instan, pengennya cepat-cepat, berarti ada kecenderungan untuk stres, lebih apa ya, lebih Mental. yang mental ya, itu bagaimana menyikapinya itu di kesehatan mental. Jadi gimana ya istilahnya itu, apakah perlu pendidikan berbasis mindfulness, kesadaran yang dengan sampaikan tadi ya, yang stoik tadi, bagaimana apakah itu bisa ditampilkan di era pendidikan sekarang? Kemudian saya tanya sama Pak Yudi ya, ini kan sudah era teknologi, bagaimana mengkolaborasi budaya lokal dengan Gen Z yang bagaimana teknologi itu tidak terpisahkan di situ. Itu aja pertanyaan dari saya.
Terima kasih Pak. Mangga. Bapak, Oh, yang dulu sana dulu. Baby boomer. oh, Bapak. Baik, mungkin izin ya Bapak ya. Pertanyaan menarik Mas. Mungkin aku akan menjawab pertanyaan kedua terlebih dahulu. Aku pribadi seorang penghayat meditasi. Jadi setiap bangun tidur pertama jangan HP terlebih dahulu, tapi bagaimana kita bisa merasakan sinar matahari, melihat tumbuhan itu benar-benar sekali memantik kesadaran saya sebagai manusia. Karena kebanyakan manusia sekarang itu hilang maknanya karena sudah begitu teraliniasi dengan yang namanya teknologi. Sehingga kan menarik ketika tawaran dari Mas itu tentang bagaimana mindfulness itu dimasukkan di kurikulum kita. Itu nampaknya akan sangat bagus gitu. Bagaimana anak diajari di samping agama, juga bagaimana menghayati dirinya sebagai manusia. Lewat meditasi ataupun lewat bercengkrama di alam dan semacam itu akan sangat menarik sekali. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan Gen Z, yang mana mentalnya strawberry. Aku pribadi berusaha dimanapun saya berada untuk menempatkan diri saya itu sebagai orang yang nanti apa yang setiap kecil yang saya lakukan itu berdampak bagi orang lain, entah itu buruk atau baik. Sehingga bagaimana saya membawa diri. Dan konsekuensi yang mungkin bisa didapatkan ya ketika Gen Z itu mentalnya lemah tadi, mudah marah, kemudian ceklean hati, itu pasti ya di dunia kerja gitu. Mutungan gitu. Dan tidak menjadi tanggung jawab milenial atau baby boomers untuk menjaga mental dia selalu selalu prima gitu, karena kita kerja loh, kita kerja. Narasi kemudian perspektif itu kita kerja bareng-bareng gitu. So yang harus dilakukan memang tadi kembali ke kesadaran individu. Bukan berarti kamu lembek lalu kita oke, akan kutimang-timang kalian gitu, akan menjaga mental kalian seperti tidak gitu. Demikian peran dari ekosistem perusahaan atau ekosistem tempat kerja juga penting. Yang mana beban kerja itu juga harus seimbang dengan dengan yang fasilitas kesehatan mental bagi mereka. Mungkin itu sih Mas. Menarik, terima kasih pertanyaannya. Ya, kalau kesadaran individu itu kan dari masing-masing individu kadang-kadang nggak sadar. Nah, langkah-langkah yang tepat biasanya untuk menyadarkan bahwa punya kesadaran individu tentang yang harus dijalani yang baik itu tadi ya melalui kurikulum pendidikan. Meskipun dari pusat sudah ada garis-garis besar pendidikan ya untuk pendidikan, tapi kita yang lokal itu harusnya juga ikut memasukkan muatan-muatan lokal. Itu lewat pendidikan itu nanti menseimbangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Nah, kalau dua itu sudah seimbang, terstruktur dalam kurikulum pendidikan, itu nanti mungkin akan mempengaruhi individu-individu tadi. Jadi kesadarannya itu udah mulai tumbuh dari situ. Kalau kita ngejip ke keluarga, kadang memang sekarang sulit. Neng omah ini di luar nanti sudah berbeda. Tapi kalau dibantu dengan pendidikan yang terstruktur lewat kurikulum, mungkin nanti bisa merubah sedikit-sedikit, dari sedikit nanti punya kesadaran individu untuk melangkah yang lebih baik. Itu kalau saya. Tadi Pak, Ya. budaya yang karena ini teknologi sama budaya mungkin anak Gen Z atau milenial untuk nonton wayang gitu kan mungkin kurang minat. Nah, Gitu. Atau nonton tari atau harusnya memang begini, benar. Ini bagus sekali itu. Memang itu saran juga usul, tapi sebetulnya itu sudah terlaksana, cuman terhenti. Gimana wayang itu nanti dikemas yang bagus atau pertunjukan-pertunjukan seni tradisi itu dikemas yang bagus yang bisa diterima oleh generasi muda. Misalkan wayang kampung sebelah. Itu sangat dicintai oleh generasi muda karena tampilannya memang tidak ruwet, tidak rumit seperti itu, tapi memuat ajaran-ajaran yang bagus. Nilai-nilai yang tidak meleset dari yang ditentukan secara tradisi. Nah, jadi cuman penyajiannya saja itu seperti ada humornya yang dicintai generasi muda, yang bisa mudah diterima. Itu ada humornya, terus misalkan wayang itu tidak seperti apa yang sekarang benar itu sudah
di sosmed sudah banyak itu wayang yang bisa terbang sendiri seperti itu. Tapi alur ceritanya tidak lepas dari tradisi. Nah, dari situ mungkin bisa. Tapi kalau memang kita berkutat dengan apa yang terselenggara sekarang itu, wayangan agak ini udah nggak ada penontonnya. Hiburan tari juga kayak gitu. Udah. Makanya itulah. Terus dari campur sari juga gitu. Ini saya menyoroti tentang campur sari, maraknya campur sari di tempat kita itu bisa agak melenceng itu dari nilai-nilai budaya, nilai-nilai yang baik itu karena pengaruh dari kebebasan miras itu. Matur nuwun. Kita semua memang berproses. Peradaban itu nggak bisa berhenti karena bumi juga berputar, akan terus bergerak sampai ke titik keseimbangannya, nggak tahu seperti apa. Yang jelas kita sedang menikmati perubahan itu. Berbahagia kita yang hari ini ada di sini itu mengikuti, bisa menyaksikan perubahan-perubahan yang sangat signifikan di milenium ini kan luar biasa, banyak sekali. Semula kita nggak tahu bisa berkomunikasi lewat handphone, hari ini saya kan termasuk yang sama Pak Yudi kan termasuk yang menyaksikan dulu berkomunikasi itu hanya bisa pakai telepon umum wartel karena kita nggak punya telepon. Sekarang Warnet. orang sudah seperti itu. Dulu kalau berkirim surat dengan surat tunggu 2 minggu baru nyampe, kita tahu jawabannya. Kalau ngabarin orang sekarang dikabarin pergi ke Jakarta nyari orangnya, dikabarin baru 2 hari lagi sampai di sini. Sekarang baru sudah centang 2 nggak bisa segera dibuka saja sudah marah-marah. Artinya ada perubahan budaya yang memang harus mau tidak mau kita terima. Kondisi seperti itu realitas ada di masyarakat yang mungkin bagi kita harus mengambil jeda sedikit untuk memahami perubahan itu dan nanti menyikapinya. Semakin banyak kita mengambil jeda, maka akan semakin dingin dan semakin jernih tindakan kita untuk menyikapi semua yang datang pada kita. Terima kasih, hari ini sudah obrolan yang sangat baik dengan tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi. Kita akan lanjut nanti obrolan berikutnya. Spesifik kami ingin pertajam dengan masing-masing narasumber yang luar biasa. Matur nuwun atas waktunya, matur nuwun semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.